Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahron Nur Alvina, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 314B, guru dari SLB Negeri Campudara Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya, guru seharusnya berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Selain itu, guru juga tidak selalu menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan, melainkan diberikan punishment supaya anak sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Contohnya saat anak terlambat masuk ke kelas, anak tidak langsung dihukum untuk keliling, lari mengitari lapangan, melainkan tidak mengikuti istirahat untuk mengejar ketertinggalannya di kelas. Kodrat apakah yang dimaksud? Kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya anak telah membawa sendiri sifat dan karakter dirinya, juga latar belakang anak merupakan cerminan tempat tinggalnya. Sehingga pendidikan perlu menyelaraskan dengan kodrat yang telah dimiliki anak, dan pada akhirnya terbentuklah karakter baik anak tanpa adanya paksaan, serta pendidik harus memahami latar belakang anak tersebut, dari manakah ia berasal. Kemudian kodrat zaman, maksudnya setiap perkembangan zaman akan selalu berdampingan dengan kehidupan anak. Misalkan saat ini perkembangan teknologi sangat canggih. Tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing dan mendampingi mereka agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik tanpa menyalahgunakannya. Setelah kita tahu apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita juga seharusnya mengetahui bahwa pendidikan yang sesuai konteks diri murid adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Artinya, pendidikan seharusnya memberikan ruang pada murid untuk dapat mengekspresikan diri mereka sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Seperti pembelajaran yang sudah ada di sekolah saya, selain kegiatan belajar mengajar di kelas, murid juga diizinkan mengikuti ekstrakurikuler sesuai bakat minat mereka, seperti Al-Quran Braille untuk siswa dengan disabilitas penglihatan, kemudian catur untuk disabilitas penglihatan, massage, kemudian keterampilan IT, menjahit, mengaji, ekstrakurikuler menari, kemudian kerajinan tangan, mewarna atau melukis, menyanyi, pramuka, dan juga tata rias. Kemudian, pendidikan yang sesuai sosial budaya di daerah asal adalah pendidikan dapat menuntun murid ke suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Macam-macam budaya lokal Tulungagung, contohnya sikap masyarakat yang saling bergotong royong, kemudian memiliki makanan tradisional dan juga kesenian lokal. Budaya gotong royong pada masyarakat Tulungagung dapat mengajarkan murid bahwa kita adalah makhluk sosial
yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Contoh dari gotong royong adalah rewang, yaitu membantu keluarga atau tetangga dalam pelaksanaan acara pernikahan, kemudian acara hitan atau acara 100 harian, 7 harian maupun kelahiran. Dapat juga bersih desa yang dilakukan ketika menjelang hari raya keagamaan, serta persiapan pengajian peringatan suro. Makanan tradisional warga Tulungagung dapat mengajarkan murid untuk melestarikannya agar dapat dinikmati generasi selanjutnya. Contoh makanan khas dari Tulungagung adalah nasi pecel, kemudian sompel, cenil, jenang gerendul, dan juga sayur daun ketela atau pepaya, serta nasi ampok atau nasi yang terbuat dari jagung yang dihaluskan. Kesenian lokal dari daerah Tulungagung dapat mengajarkan murid untuk mempertahankan nilai seni budaya. Contoh dari kesenian di Tulungagung adalah jaranan, karawitan, ketoprak, dan juga reok kendang Tulungagung. Pengembangan karakter bangsa melalui reok kendang khas Tulungagung meliputi 1. Kepahlawanan dan keberanian. 2. Pentingnya kekompakan atau kerja tim. 3. Kekuatan fisik dan mental. 4. Semangat pantang menyerah. 5. Melestarikan budaya lokal. 6. Menginspirasi generasi muda. Yang terakhir, pemikiran Ki Hajar Dewantara disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya daerah reok kendang di Tulungagung adalah penguatan karakter peserta didik. Salah satu nilai penting adalah rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya lokal dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Kita sebagai pendidik penting sekali menanamkan rasa bangga terhadap warisan reok kendang Tulungagung kepada murid, karena sebagai identitas warga Tulungagung. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya menggali dan memahami nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dari pendidikan. Contohnya, murid perlu dikenalkan dengan makna-makna dari gerakan tarian reok kendang, seperti ada yang melambangkan tidak hanya melihat orang yang lebih sukses dari kita atau yang di atas kita, tetapi juga melihat orang-orang yang di bawah kita atau orang-orang yang kekurangan dari kita, sehingga menimbulkan rasa syukur terhadap insan tersebut. Terima kasih, itulah dia sedikit pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.